Saudara terkasih, mari kita siapkan hati untuk sungguh-sungguh fokus kepada firman Tuhan dan nantikanlah setiap message Tuhan, setiap pernyataan Tuhan pagi hari ini atau rema daripada Tuhan yang berbicara di hati setiap kita. Kita akan buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah cara Tuhan bukan cara kita. Ya, saudara, kita akan baca di ayat yang ke-7 saja. Jadi ini kisah daripada Naaman. Ya, Naaman adalah panglima Aram, ya, panglima Raja Aram yang sangat terpandang, ya, yang sangat dicintai dan disayang oleh raja. Tetapi panglima ini sedang mengalami sakit kusta. Singkat cerita, Raja Aram mengirim surat kepada Raja Israel. Karena saudara, ada seorang gadis tawanan yang memberikan satu pernyataan bahwa kalau saja ya Naaman ini datang kepada nabi yang ada di Samaria, yaitu Nabi Elia, maka nabi ini akan menyembuhkan. Singkat cerita saudara, surat itu sampailah kepada raja daripada Raja Israel, ayat ke-7 kita mari baca. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaian serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ayat 8, segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Sampai di sini dulu saudara. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, bukankah ini seringkali terjadi dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan? Ya, kalau kita ini berdoa, kita memohon sesuatu, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bahkan saudara, ketika kita bahkan mencari pernyataan Tuhan, mungkin melalui hamba-hamba Tuhan, melalui nabi-nabi Tuhan, saudara. Mungkin melalui gembala, saudara, melalui orang-orang yang saudara anggap mereka atau beliau lebih rohani. Ya. Saudara terkasih, banyak anak-anak Tuhan yang seringkali didapatinya ya tidak bisa menerima setiap pernyataan atau kebenaran Tuhan. Nah, saudara contoh yang seringkali ya dihadapi oleh anak-anak Tuhan kalau mereka lagi dalam tekanan ekonomi ya saudara ya, atau lagi sakit penyakit saudara, atau bahkan mengalami jalan buntu saudara ya. Kalau dia sedang mencari sebuah nasihat Tuhan atau mencari setiap pernyataan Tuhan,
Seringkali kalau Tuhan berbicara yang tidak sesuai dengan akal pikirannya, sesuai dengan hatinya, maka saudara, dia akan menjadi pribadi yang marah, kecewa, bahkan menggerutu saudara ya. Saudara sadarilah, semua perjalanan bersama Tuhan itu selalu kebanyakan tidak sesuai dengan logika kita saudara. Kecuali kalau jalan pikiran kita ini yang sudah terus dibawa kepada pikiran-pikiran Kristus, sudah terus diproses, diperbaharui sampai kita ini jadi pribadi yang dalam perjalanan sampai kita menjadi pribadi yang mengenal, mengerti pikiran Kristus. Saudara, selama kita menjadi pribadi yang baru, apalagi nggak pernah dekat sama Tuhan, ya, yang baru mendekat dengan Tuhan, saudara ya, bahkan mungkin sudah terbiasa berjalan mendekat dengan Tuhan, ya, saudara, karena tidak ada manusia yang bahkan sampai dipakai Tuhan sehebat apapun, saudara ya, di dalam perjalanannya tidak meragukan Tuhan. Ada fase-fase tertentu, ya saudara, orang bisa meragukan Tuhan. Contohnya ketika Nabi Elia saudara, setelah dia menghancurkan 450 Nabi Baal. Ketika dia mengalami intimidasi daripada Isabel, dia melarikan diri saudara. Dia bersembunyi saudara. Nah saudara, kalau di saat itu dia tidak meragukan Tuhan, dia baru saja melakukan demonstrasi kuasa Tuhan. Tapi di jam yang mungkin gak terlalu jauh saudara, tiba-tiba dia menjadi orang yang ketakutan. Saudara terkasih, orang bisa tiba-tiba strong, ya, powerful di dalam Tuhan, bahkan punya kekuatan iman fight yang luar biasa. Saudara kalau tidak menjaga hatinya, bisa tiba-tiba berbalik menjadi ragu atau menjadi khawatir saudara. Nah kembali lagi saudara, seperti apa yang dilakukan, apa yang dialami daripada Naaman ini, ya saudara. Naaman mengapa dia bisa menjadi punya reaksi hati yang seperti itu saudara, di ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya ke atas di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Saudara, jangan pernah datang dengan Tuhan, jangan pernah datang kepada Tuhan dengan persepsi-persepsi atau pikiran-pikiran atau sesuatu yang sudah saudara setting, ya. Datanglah dengan Tuhan dengan pikiran yang benar-benar dilepaskan, saudara, benar-benar hati yang benar-benar dilapangkan sehingga saudara tidak pernah terkejut apapun nanti yang saudara terima, saudara dengar dari pernyataan Tuhan. Tapi saudara, mengapa Naaman punya reaksi seperti itu? Karena sebelum dia datang kepada Nabi Elisa ini saudara, dia sudah punya pemikiran, dia sudah punya perancangan, bahkan dia sudah mempunyai pola pikir atau mindset yang sudah dia skenariokan. Tapi kenyataannya ketika itu tidak sesuai dengan skenario, tidak sesuai dengan pola pikirnya, maka dia akan kecewa. Saudara, seringkali kita belajar, seringkali kita berkata Tuhan, ya, bahwa aku mau hidup di dalam ketaatan, aku mau hidup dalam kehendak-Mu. Tapi saudara, tanpa sadar seringkali ada banyak gejolak-gejolak yang membuat kita seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Saudara, memang itu manusiawi, ya. Semua unsur yang di dalam manusia kita ini sebelum kita sungguh-sungguh saudara, sungguh-sungguh mendekat, berjalan bersama Tuhan sampai masuk pada keintiman dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang di dalam hidup kita selalu bahkan sangat bertolak belakang dengan yang namanya firman Tuhan. Karena apa saudara? Bicara daging ini unsurnya semuanya tentang apa? Kenyamanan, pemberontakan dan semua hal-hal yang negatif. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Sebab itu mari kita belajar menjadi pribadi yang punya keputusan untuk berjalan bersama Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Sehingga saudara, perjalanan kita ini benar-benar kita mau punya kepastian. Tidak lagi menjadi hitam, tidak lagi menjadi abu-abu. Bagaimana kita terus masuk untuk apa?
menjadi pribadi yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sampai kebenaran itu menyucikan kita, mengubah hidup kita, bahkan mengubah semua pola pikir kita. Ya, pola pikir kita, sikap hati kita, benar-benar saudara ya. Seperti ini misalkan. Ketika saudara saya melihat, bukan orang ya, tapi saya pernah mengalami yang namanya bersahabat dengan seseorang. Ya, persahabatan ini bisa saling mempengaruhi saudara. Ya, kalau dua-duanya punya standarnya sama. Tapi kalau di antara salah satunya punya standar yang lebih tinggi, maka yang lemah tadi standarnya yang cukup akan dipengaruhi dengan yang lebih punya karakter, lebih punya spirit dominan. Saudara, satu kali saya punya teman yang namanya dari SMP, saudara, teman seorang perempuan, dia ini lemah sekali. Tidak percaya dirinya, wah luar biasa. Tidak percaya dirinya dan setiap kali itu kalau ketemu orang takut saudara ya. Ada banyak hal-hal yang menjadi kelemahan-kelemahan dalam dirinya. Saudara, kami bersahabat cukup lama ya. Kami cukup lama bersahabat dan saya ini punya sifat kalau punya teman satu ya udah setia sampai akhir saudara, kecuali kalau kami berjauhan. Nah saudara, singkat cerita, satu kali saudara, karena kita ini kalau pulang sekolah, saya sering saudara terus mampir ke rumah dia, bahkan saya sendiri sudah seperti keluarga di rumahnya. Jadi makan, tidur apa di situ saudara ya. Satu kali saudara, saya ini nggak masuk sekolah dan saya juga nggak tahu, tiba-tiba besoknya baru saya dengar kabar gini. Teman saya ini yang perempuan ini dia cerita sama saya begini. Dia yang biasanya ya begitu takut kalau misalkan kalau lagi ulangan saudara, kalau istilah sekarang tuh remedi ya. Saudara, dia bilang kemarin itu ulangan saya tuh harus ya seperti remedi gitu loh saudara. Saudara, dia bilang gini, saya tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba saya ini bisa datang ke gurunya tanpa saya harus dipanggil dulu ya. Saya datengin gurunya dan saya bilang gini, Bu, dia bilang, ibu ini yang salah, dia bilang gitu. Coba ibu koreksi lagi, jadi dia tuh berani protes dalam tanda kutip ya. Berani menyatakan pembenaran atas apa yang dia lakukan itu semuanya benar. Jadi saudara, ketika saya lihat sikapnya seperti ini saya kaget. Kok tumben kamu berani? Biasanya kamu ini kan orang yang pesimis, yang takut dan bla bla. Dan dia bilang gini, iya kenapa saya jadi berani ya? Nah saudara, terus berjalan waktu dia nggak lagi jadi orang yang minder, yang takut, yang apa. Dia berani. Sampai perjalanan satu kali saudara, kami ini sampai di kelas ya, selalu orang katakan nih 2 cewek pemberani gitu saudara, setelah gitu. Terus saudara satu kali keluarganya bilang gini, sejak berteman sama kamu ini loh, dia jadi orang yang gak minder lagi. Tapi kadang-kadang beraninya kebablasan. Nah ini saudara, ini satu pelajaran yang saya tangkap begini. Saudara, ketika kita berteman atau bergaul dengan siapapun, percayalah pasti akan ada yang namanya impartasi spirit atau saling mempengaruhi. Ya, saudara, saling mempengaruhi. Tetapi saudara akan mengerikannya kalau pengaruh-pengaruh yang kita dapat itu pengaruh yang negatif, pengaruh yang tidak baik. Ya. Jadi saudara terkasih, dari sejak itulah saya itu mendapatkan hikmat walaupun pada saat itu saya belum kenal Tuhan. Saya jadi seperti menyadari bahwa wah, ternyata kita ini bisa saling mempengaruhi ya, manusia bisa saling mempengaruhi. Dan sejak itu saudara, saya mulai jadi orang yang benar-benar memperhatikan hidup saya. Ya, jangan sampai saya berteman sama orang yang salah, jangan sampai saya berteman dengan orang yang punya pergaulan buruk dan benar-benar ya sampai ujungnya saya kenal Tuhan. Dan ketika saya kenal Tuhan, saya malah lebih diasingkan lagi saudara. Kalau dulu saya ini punya teman yang begitu banyak sehingga kalau setiap hari di rumah saya tuh nggak pernah sepi. Apalagi kalau udah malam minggu, waduh semua teman pasti datang, puak rame saudara. Ya, tapi semenjak saya kenal Tuhan, saya seperti ditarik dari banyak orang dan seperti masuk kepada pengasingan. Sepertinya tuh nggak ada teman gitu saudara. Ini benar-benar, wah kalau ini pengaruh Tuhan saudara ya. Bukan karena jadi orang aneh saudara ya. Entah itu bagaimana caranya ketika saya kenal Tuhan, semua aktivitas saya yang karate, yang apapun semua jadi tiba-tiba saya tidak selera.
Semua begitu dengan mudah dilepaskan. Tanpa harus bergulat, tanpa harus bergumul, dan saya merasakan saya punya anugerah yang terlalu sangat-sangat besar. Kalau melihat teman-teman saya, kalau lihat orang-orang begitu melepaskan sesuatu itu rasanya berat dan perlu bergumul. Saya itu dengan mudahnya ketika saya kenal Tuhan, detik saya kenal Tuhan, semuanya lepas. Dan itu yang saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Tuhan, kau tuh luar biasa, engkau tuh dahsyat, saya nggak perlu bergumul, saya nggak perlu bergulat tuh melepaskan semua kesukaan dan kebanggaan hidup saya. Dan saat saya kenal Tuhan, saudara, keluarga saya menyaksikan, saya ini sudah nggak punya teman-teman lagi, saudara. Bahkan terlalu banyak sendiri, tapi bukan jadi orang aneh ya saudara ya. Entah itu kenapa dan gimana saya tidak mengerti, saya juga tidak pernah menyeting bagaimana saya, tapi itu berjalan dengan sendirinya. Saya lebih suka mencari Tuhan, saya lebih suka bergaul dengan Tuhan. Tetapi ketika keluar Tuhan selalu mendidik saya, selalu saudara ya, terutama dalam hal tentang kasih, pengorbanan, yang semua begitu-begitu selalu Tuhan tuntut dalam hidup saya. Sampai ujungnya saya masuk dalam pernikahan. Saudara terkasih, satu hal yang saya lihat, ketika kita bergaul dengan siapa, kita akan menjadi seperti orang tersebut. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, maka efek-efek itu saudara akan membuat kita juga sampai saudara ujungnya kita dibawa menjadi orang yang semakin hari semakin dimurnikan, semakin saudara disempurnakan. Terus sampai saudara sekalipun proses mengiring Tuhan itu tidak mudah. Tidak ada yang mudah saudara bersama Tuhan. Ya, tapi satu hal, ada satu kekuatan berjalannya waktu demi waktu, sekalipun kadang ada yang namanya stuck, ada yang namanya pemberontakan, ada yang namanya banyak hal saudara. Tapi sejauh ketika jadi orang yang hatinya tulus, pasti ujungnya akan ditarik lagi sama Tuhan, dibawa lagi dan dibawa lagi. Nah saudara, ketika saya mengikut Tuhan, puji Tuhan saya tidak pernah berpikir gini, nanti ikut Tuhan jadi enak ya, jaya, penuh kemuliaan, wah pasti lebih hebat, lebih top. Puji Tuhan saya tidak ada berpikir seperti itu. Bahkan boleh dibilang kata, saya ini orang yang koflok saudara, tidak pernah mikir apa-apa, pokoknya ikut Tuhan aja. Lolok kecemplung kali ikut Tuhan saudara ya. Apapun terpelosok ikut Tuhan. Jadi saya bersyukur dengan kebodohan saya ini saudara. Kalau saya banyak mikir mungkin saya nggak akan sampai hari ini saudara. Ya, kalau dibanding dulu saya ini mau apa mikir. Ntar dulu ini rugi apa untung. Ya saudara, ini rugi apa buntung saudara ya. Sama aja rugi sama buntung. Artinya saudara ketika saya benar-benar memutuskan ikut Tuhan. Saudara, apapun yang Tuhan bawa dari lembah ke lembah. Sekalipun ada marah, ada sakit, ada pahit, ada apapun saudara. Tapi berjalannya waktu terus Tuhan bawa dan bawa. Saudara terkasih, jangan pernah mengiring Tuhan dengan punya statement-statement yang wah nanti aku hutang dilunasi saudara ya. Terus saudara malas-malesan, oh sakit disembuhkan, miskin jadi kaya seperti dinyanyi itu. Yes, miskin jadi kaya, wes enak ikut Tuhan. Bukan begitu juga saudara ya. Miskin jadi kaya tuh saya meluruskan tadi pujian tadi ya. Nanti kalau saudara nanti penginjilan salah, ayo ikut Tuhan, miskin jadi kaya. Nah salah saudara ya, artinya miskin jadi kaya tuh orang yang miskin itu orang yang jiwanya, rohnya terbelenggu saudara. Ya, sebelum kenal Tuhan, sebelum mengalami Tuhan, pasti jiwanya orang di luar Tuhan itu kebanyakan terbelenggu. Nah ketika dia kenal Tuhan, ketika dia mengalami Tuhan, seperti Paulus, ya belenggu dilepaskan saudara ya. Seperti Sakius, ya, di mana belenggu kutuk daripada mamonnya saudara dilepaskan, saudara. Seperti saudara wanita Samaria, ya, semua kenajisannya dilepaskan dan dia dibebaskan. Ketika dia dibebaskan jiwanya, maka dia menjadi orang yang jiwa rohnya diperkaya. Diperkaya dengan apa saudara? Diperkaya dengan rohnya Tuhan, dengan karakter Tuhan, dengan sifatnya Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Dari sinilah sumber kehidupan yang terus membawa orang ini akan terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi bukan punya pengertian, oh miskin jadi kaya secara fisik tiba-tiba, bim salah bim, tidak. Kalau saudara ingin seperti itu, saya sarankan saudara ke Gunung Kawi.
ya, tapi ujungnya juga bonyok saudara. Jadi jangan punya persepsi yang salah. Karena banyak anak-anak Tuhan, bahkan ketika menginjil saudara, pada masa-masa saya baru kenal Tuhan, teman-teman saya sepenginjilan, dia selalu datang kepada orang mencari jiwa dan bilang gini, ayo ikut Tuhan, percaya sama Yesus, pasti kamu akan menjadi orang yang bahagia, pasti dapat jodoh cepat, pasti kaya jadi miskin, utang dilunasi. Waduh, celaka. So, kenyataan perjalanan hidup tidak seperti itu, menjadi orang yang banyak kecewa. Saudara terkasih, sebab itu saudara, jangan punya persepsi atau motivasi yang salah ketika kita menjadi orang yang mau dekat dengan Tuhan, ya, mau setia dengan Tuhan, bahkan mau mengabdi dengan Tuhan. Jangan punya persepsi yang salah, ya. Tapi biarlah hatimu menjadi tulus, ya, datang kepada Tuhan bukan karena pertolongan Tuhan, bukan karena berkat Tuhan, bukan karena mujizat Tuhan, tapi memang sudah selayaknya dan sepantasnya engkau menjadi pribadi yang mengabdi dengan Tuhan. Sebab apa? Hidup saudara sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Nah, kembali lagi saudara, ketika Naaman ini menjadi marah, kecewa dan berontak saudara, ya, karena tidak sesuai dengan persepsinya, dengan kemauannya saudara. Dan disinilah kita tahu bahwa siapa Naaman ini. Saudara, kalau kita ini jadi orang yang gampang berontak, marah, kecewa, apa sedikit sudah apa sedikit sudah, wah saudara sadar atau tidak sadar bahwa ada spirit kesombongan yang sedang melanda dan mengikat hati setiap orang yang punya kondisi seperti ini. Saudara terkasih, kesombongan yang seringkali membuat tanpa sadar kita menolak Tuhan. Kenapa saudara? Karena kalau kita ini menjadi orang yang belum datang kepada Tuhan, atau lagi doa, kita ini pemikirannya sudah mengatur Tuhan. Banyak orang berdoa sambil mengatur Tuhan. Nanti seperti ini ya Tuhan ya, nanti seperti begini Tuhan. Saudara, itu orang yang sombong, orang yang tidak tahu diri. Dia berdoa tapi dia mengendalikan Tuhan. Itu enggak usah berdoa saudara. Ya, kalau kita berdoa itu kita tujuannya adalah mencari kehendak Tuhan. Apakah Tuhan berkehendak? Yang kedua, kita ini datang apa? Memohon belas kasih daripada Tuhan. Yang ketiga, kita mencari perkenanan daripada Tuhan. Selebihnya itu kedaulatan Tuhan, jadi nggak bisa kita ngatur-ngatur Tuhan. Kecuali saudara, kita ini seperti pribadi yang mengajukan proposal dengan Tuhan. Tuhan, jika kau berkenan, seperti yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. Jika Tuhan berkenan, kiranya cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Saudara, itu proposal, itu permohonan. Kalau tidak dikehendaki Tuhan, kalau tidak diindahkan ya sudah. Kalau diindahkan ya puji Tuhan. Saudara terkasih, berapa banyak anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan, bahkan datang kepada hamba-hamba Tuhan. Dan ketika jawaban tidak sesuai, maka hatinya menjadi penuh gejolak. Bahkan ketika logikanya enggak nyampe. Saudara, di situ dia punya reaksi yang senyum sinis saudara. Saudara, senyum sinis itu artinya apa? Menghina Tuhan. Contoh, misalkan lagi hutangnya banyak. Udah ya Pak ya, duduk diam cari Tuhan. Ibu kira dengan duduk diam, terus hutang lunas gitu? Ya enggak segitunya Pak. Tapi untuk saat ini, duduk diam dulu. Banyak orang itu enggak sabar, maunya gini, Bu stepnya sampai 10 aja sekalian. Jangan satu-satu, capek, nanggung gitu saudara. Maunya orang yang cepat. Kalau benar-benar Tuhan katakan, Tuhan beri pernyataan sampai step 10 bisa pingsan saudara, gak bangkit saudara ya. Banyak orang ini kayak apa ya, terlalu sombong saudara ya. Kalau kita cuma gini, udah lagi kesulitan apapun, ayo cari Tuhan. Bu ini bukan perkara cari Tuhan Bu, ini sudah mepet gitu. Ini lagi barang hilang Bu. Nah saudara terkasih, apapun yang saat ini, entah jalan buntu, perkara apapun kita sedang hadapi. Saudara, jalan yang pertama yang kita harus lakukan adalah duduk diam dengan tenang. Saudara, itu sikap atau tindakan yang paling bijaksana. Kedua saudara, mencari pernyataan Tuhan. Ketika kita mendapatkan pernyataan Tuhan sekalipun itu enggak masuk akal, justru yang tidak masuk akal itu Tuhan. Saudara, yang penting kalau Tuhan itu ada satu sifat karakter ya, sesuatu pernyataan kalau itu Tuhan saudara.
sekalipun itu enggak masuk akal. Ada hal yang kita enggak bisa pungkiri, damai sejahtera. Kalau yang saudara dapat itu tidak membuat damai sejahtera, saudara ada dua juga. Kenapa tidak damai? Karena engkau berontak karena tidak sesuai dengan keinginanmu. Yang kedua, kenapa tidak damai? Bisa juga itu bukan dari Tuhan. Kalaupun itu tidak damai, saudara cek di situ. Tidak damainya itu karena jiwa saya, gejolak saya, ya, atau ini dari iblis. Tapi kalau gejolak jiwa saudara sudah tenang, hati saudara sudah tenang, ya, dan itu tidak damai, itu pastikan bukan daripada Tuhan. Nah, saudara terkasih, kembali ke poin ini adalah kita belajar dari sikap daripada Naaman. Kalau kita datang kepada Tuhan berdoa atau datang kepada hamba Tuhan, ya, apapun itu pernyataan Tuhan, apapun yang dikehendaki Tuhan, mari memiliki sikap hati yang benar, ya, seperti di sini saudara, ya, orang-orang yang mengikuti daripada Naaman. Kita baca ya, ayat yang ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Saudara, saya jadi teringat tiba-tiba ini ya. Ketika seseorang datang kepada saya, Bu, gimana ini? Ya, bisnis saya kok macet, saudara. Saudara terkasih, saya ajarin dia, ayo Pak, sudah waktunya dekat sama Tuhan. Sudah waktunya cari Tuhan Pak, jangan kerja terus. Dia bilang ini, saya sudah ke gereja Bu, tiap minggu. Gitu. Masalahnya bukan cuma ke gereja setiap minggu Pak. Sekarang kalau Bapak makan 1 minggu 1 kali cukup enggak? Ya enggak bisa Bu, beda Bu, makan jasmani sama makan rohani. Dia bilang, berbantalah Bapak ini saudara. Singkat cerita saudara. Tapi Bu, dia bilang ini, kalau ikut Tuhan tuh kelamaan Bu. Saya bilang gini, ya paling cepat instan itu ikut dukun, saya bilang gitu ya. Ikut dukun ke Gunung Kawi ya saudara. Saya bilang itu cepat Pak, tapi ujungnya Bapak binasa. Wah Bu, kalau sekarang ini enggak mikir binasanya Bu, yang penting sekarang gimana ini hari ini tertolong. Singkat cerita, habis ke tempat saya saudara. Sore kemudian pergilah dia ke tempat orang-orang yang ya paranormal lah saudara. Dan ceritanya, singkat cerita istrinya telepon saya, Bu, si Bapak tetap nekat pergi ke sana. Singkat cerita saudara. Saudara sampai di tempat itu saudara, dia pulang dengan membawa bermacam-macam bunga saudara ya. Bukan bunga bank saudara ya. Bunga yang dimana untuk mandi saudara. Banyak pelenik-pelenik saudara. Harus begini sampai istrinya bilang gini. Papa kok ribet toh Pak, harus begini. Pokoknya siapin air. Saudara, singkat cerita itu bunga saudara dimasukin ember, dia mandi tunggu jam 12 saudara. Dan harus berendam 1 jam. Lah berendam 1 jam saudara ya. Lawang sama Tuhan lu duduk sama berapa menit lu gak mau. Malah suka yang berendam seperti itu berjam-jam bahkan saudara. Dan singkat cerita besok dia harus cari sesuatu saudara di tempat yang susah saudara. Istilahnya saudara ya. Bapak ini saudara punya banyak syarat-syarat yang harus dilakukan. Singkat cerita, si ibu ini jadi ketakutan. Bu, saya jadi ngeri ini Bu, suami saya tambah aneh-aneh. Saudara, gak ada sampai 3 bulan kemudian. Sempat dia, wah diberkati saudara. Saudara itu hanya berjalan gak sampai 2 bulan. Bulan ketiga, saudara, tiba-tiba dia terkapar, sakit dan koma. Saudara terkasih singkat cerita, dia koma, gak bisa dengar, dan saya hanya bisikan begini, Pak, minta ampun sama Tuhan. Tuhan hanya suruh Bapak cari Tuhan, kembali ke Tuhan. Tuhan hanya minta Bapak duduk diam, cari wajah Tuhan. Malah Bapak pergi ke tempat yang gak benar. So dia nangis, dalam kondisi koma tuh dia nangis. Dan tiba-tiba di hati saya tuh berkata begini, mintakan dia kesempatan. Singkat cerita saudara, saya bisikan di dalam telinganya, Pak, kalau Bapak diberikan kesempatan sama Tuhan, apakah Bapak mau sungguh-sungguh bertobat? Dan dia menganggukkan kepala. Singkat cerita, dalam 2 minggu kemudian,
Kita selalu berdoa, dalam 2 minggu kemudian Bapak ini berangsur-angsur sembuh dan ujungnya dia sehat, dipulihkan dan benar-benar dia bertobat saudara. Benar-benar dia bertobat, dia tinggalin semuanya. Singkat cerita dia mulai dekat sama Tuhan. Saudara, terus dalam kira-kira 1 tahun kemudian bertemulah kami. Singkat cerita bertemu dan dia cuma bilang gini, Bu, kalau ingat kemarin ya, saya ini kok gila. Orang disuruh cuma duduk diam aja loh cari Tuhan. Untuk cuma cari wajah Tuhan aja kan enak ya. Kok saya jadi tak pikir-pikir tuh kok ribet sampai disuruh cari ini, cari itu. Cari ini Bu, kepala babi lagi, waduh. Gitu. Dan dia cerita semuanya. Dan ujungnya sampai saya ngalamin koma. Bahkan dia bilang gini, semua harta yang diberikan sama iblis, yang saya pikir tadi untung, malah buntung. Malah sampai utangnya banyak. Tapi saudara, ini juga anugerah yang besar ya. Dalam 1 tahun saudara, Bapak ini dipulihkan Tuhan. Dan dia bilang gini, sungguh saya mikir tuh masuk akal Bu. Dia bilang, masa teman saya ini loh, itu teman SMP. Puluhan tahun kami gak kenal. Tiba-tiba kami ketemu di restoran dan kami ngobrol. Tiba-tiba dia tuh menyerahkan pada saya perusahaannya dan ujungnya. Ibu lihat sekarang. Rumah saya baru, semua yang di rumah saya ini, semua dari berkat Tuhan. Dan saya gak perlu sampai harus mandi berendam berjam-jam, dia bilang gitu. Nah ini salah satu kisah. Kita ini kalau disuruh datang ke Tuhan yang cuma simpel, ribet. Ya, inilah itu saudara. Tapi kalau disuruh yang aneh-aneh gitu ya saudara, dibelain. Nah kadang-kadang manusia ada gilanya juga saudara ya. Kalau disuruh repot itu kayaknya lebih seneng. Kayaknya kalau enggak repot tuh enggak afdol gitu. Kalau cuma cari wajah Tuhan duduk diam itu rasanya aneh gitu loh saudara ya. Nah saya juga enggak nyuruh orang duduk diam terus saudara, enggak kerja, itu juga pemalas. Jadi intinya hari ini kita boleh sadar, boleh membuka pemikiran kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, apapun kondisi keadaan kita, apapun yang Tuhan nyatakan, jangan sampai kita jadi orang yang terus ya berdebat dengan Tuhan. Ya, membantah, membangkang dengan Tuhan. Orang tinggal bangun pagi, duduk cari wajah Tuhan kan enak tuh saudara. Ya, daripada saudara kerja jungkir balik kepala buat kaki, kaki buat kepala, saudara sampai lupa kepalanya di mana, kakinya di mana, ujungnya sampai enggak dapat apa-apa. Coba kalau bangun pagi cari wajah Tuhan, ya. Misalkan seperti ini. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saudara, saya teringat dulu kalau saya lagi butuh biaya besar untuk anak asuh dan saya cuma duduk diam nyembah Tuhan berjam-jam, teman-teman hamba-hamba Tuhan datang begini, lu kira kalau lu doa terus duit jatuh dari langit? Saya terus, saudara terus dicemooh seperti itu, sering kali saya alami seperti itu. Tapi saya enggak pusing, saya cuma ikuti hati saya aja, Tuhan bicara apa saya ikuti. Saya nyembah berjam-jam dan benar-benar saudara ada uang jatuh dari langit saudara ya. Dan itu benar-benar kami alami dan banyak disaksikan juga orang-orang yang dekat dengan kami. Saudara, ketika saya sudah enggak tahu mau gimana, saya cuma nyembah karena saya pikir jual kue belum tentu laku saudara ya. Jual ini bukan pesimis juga saudara ya, artinya kita harus benar-benar mendahulukan bagaimana Tuhan. Dan singkat cerita saya nyembah. Saudara, dan ketika saya keluar dari kamar, baru keluar kamar, saudara, teng pagar saya diketok saudara dengan orang yang saya nggak ngerti, itu supir pakai seragam hitam, dia bilang ini, Bu ada titipan, dan saya juga begonya nggak tanya ini titipan dari siapa, saya bilang iya Pak terima kasih, dan saya taruh begitu aja saudara, saya sambil bengong Tuhan, ini bagaimana, saya bilang kami butuh 100 juta, gimana Tuhan. Saudara pada itu tahun 98 saudara 1 juta, waduh lumayan besar saudara ya. Waktu itu ada kerusuhan Poso dan kami banyak diserahkan anak-anak asuh dan saya juga nggak tahu kenapa Tuhan tiba-tiba memberikan saya proyek yang sangat besar dan saya nggak bisa marah dan saya cuma terserah Tuhan, suka-suka Tuhan. Dan singkat cerita saudara, pada saat saya bilang,
Tuhan nanti ini jam 12 kurang 1 menit loh Tuhan, pasti kering. Belum saya ngomong soal saya kering saudara. Oh Tuhan Yesus tolong. Setiap kering saya deg-degan saudara. Karena apa? Yang punya kontrakan saudara, telepon, Bu bagaimana mau dilunasi hari ini saudara ya. Singkat cerita Tuhan panggil nih, kamu itu loh berkas sudah ada di depan kamu. Kok kamu tuh diem aja? Dalam hati saya saudara, ini seperti Naaman. Tipis begitu paling berapa uangnya saudara ya. Aduh saudara, Tuhan tuh langsung tersinggung. Kamu tuh ya gak percaya. Saya dibentak, itu benar-benar suara audible, saya dibentak. Saya bilang ampun Tuhan, ampun. Bahasa saudara, dengan harapan-harapan yang tuh ini tipis banget ya gitu. Saudara, ketika saya tuh gak mikir kalau itu cek. Ketika saya buka 152 juta. Waduh sisa 52 juta. Tuhan bilang kurang. Lebih Tuhan saudara. Singkat cerita saya tuh sering ngalamin kayak gitu saudara. Ya namanya berkat kaget-kaget itu saya sering saudara ya. Tiba-tiba gak ada apa-apa di rekening saudara, tiba-tiba Tuhan ngintip dulu. Wah ternyata saudara lebih dari yang kami perlukan. Saudara itu yang saya sering alami. Jadi kalau saudara suka yang aneh-aneh ya terserah saudara lah ya, hidup itu pilihan dan keputusan. Jadi saudara terkasih bukan juga nganggur diem saudara, enggak juga. Intinya begini. Mari jadi orang yang dengar-dengaran akan Tuhan, dan kalau kau dapat pernyataan baik dari Tuhan, dari hamba Tuhan siapapun itu saudara, jangan diargumentasi, jangan dibantah, dan jangan pakai kekuatan sendiri, tapi belajar, dengar, lakukan, indahkan, dan ujilah. Saudara, ketika pegawai-pegawai mengatakan, ya, engkau hanya disuruh apa? Mandi dan engkau menjadi tahir. Kenapa engkau ruwet, engkau ribet? Ya saudara ya, puji Tuhan saudara, Naaman ini punya orang-orang yang punya hati apa? Hati yang taat, hati yang dengar-dengaran. Jadi saudara terkasih, coba sadari di sekelilingmu ada orang-orang yang takut akan Tuhan enggak? Ada orang-orang yang waras enggak saudara? Jadi kalau saudara keplecet, saudara salah jalan ya, bukan saudara tambah dijongkrakin saudara ya, tapi diingatkan, jalannya udah melenceng loh. Nah, saudara bersyukur Naaman ini disertai orang-orang yang hatinya benar saudara, hatinya punya dengar-dengaran, hatinya benar-benar rendah hati. Saudara terkasih, di akhir zaman ini kita perlu yang namanya bekal kerendahan hati saudara. Hanya kerendahan hati membuat kita punya penguasaan diri dan hikmat. Singkat saja saudara, Naaman mungkin mikir gini, ya juga ya, ternyata orang-orang sebelah gue ini juga lebih waras daripada gue ya. Ya udahlah, tak turutin. Saudara, singkat cerita dia lakukan ya, maka terjadilah seperti yang Nabi Elisa katakan, dia menjadi tahir dan pulih, bahkan saudara dikatakan tubuhnya seperti seorang anak dan dia menjadi tahir. Seperti baby shark du. Saudara, kulitnya jadi seperti baby ya. Bukan cuma disembuhkan tapi lebih daripada sembuh. Saudara terkasih, kalau taat sama Tuhan pasti ada ekstra dari segala berkat-berkat keajaiban saudara. Jadilah saudara orang yang taat dengan Tuhan. Taat, ingat bersama Tuhan selalu tidak sesuai dengan logika. Apa saat ini menjadi kebutuhan saudara? Sakit, ekonomi, pergumulan keluarga, rumah tangga, apapun itu saudara. Mari dengar-dengaran apa yang kata Tuhan. Katakan dalam hidupmu. Kalau hari ini Tuhan katakan, nak, jangan ke utara, timur, selatan, barat, bahkan jangan berputar-putar. Ya, mandi di Sungai Yordan. Saudara tahu Sungai Yordan? Sungai Yordan itu dulu waktu saya belum ke Israel, bayangan saya, Sungai Yordan jernih. Wah, saya juga pernah jadi Naaman saudara istilahnya dulu. Begitu saya tahu aslinya Sungai Yordan, saya langsung, ini saya bilang, wah banyak lumut-lumutnya saudara ya. Banyak ikan-ikan yang ketika gigit klik saudara ya. Bahkan saudara kadang-kadang kalau lagi sampai hujan saudara ya. Waduh kotorannya. Dahsyat dan luar biasa. Waktu pertama kali saya ke Israel, kami harus dibaptis di tempat ini. Bagaimana kalau ada yang kuning-kuning lewat? Dalam hati saya saudara ya. Kuning-kuning bukan emas saudara ya. Saudara terkasih, dan ketika saya, Tuhan apa enggak ada tempat yang lain? Nah saya ingat ini Naaman saudara. Saya ingat Naaman, kamu jangan seperti Naaman ya. Saudara terkasih, singkat cerita ketika saya pertama kali saudara ya mencelupkan diri ke Sungai Yordan. Itu benar-benar saudara keluar dari pentahiran itu. Benar-benar jiwa roh ini benar-benar ada satu kelepasan, ada satu kemerdekaan. Memang benar-benar saya bilang gini, wah
ini benar-benar sembuh kayak Naaman. Satu kali kami digerakkan Tuhan tuh saudara, pencelup 7 kali seperti apa Naaman. Saudara kami lakukan itu, pentahiran, jadi mematahkan kutuk dan bla bla. Orang-orang yang ikut kami bilang gini, Ibu ini begini airnya. Iya, saya bilangin. Saudara tahu nggak Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kan banyak kotoran dosa-dosa kumel tuh ya, bolot-bolot dosa. Bisa tahir dengan kotoran-kotoran ini, saya bilang gitu. Pertama mereka bilang, Bu, coba kita cari tempat lokasi yang lain. Enggak usah, Tuhan bilang di tempat ini, saudara. Singkat cerita mereka tuh ngotot dan mereka berusaha cari tempat yang lain yang lebih aman. Dan ketika didapati malah lebih parah daripada sebelumnya, saudara. Yang kedua adalah ketika mereka mulai turun ke bawah, dia bilang, Bu, ada apa ini menggigit, saya bilang, itu menggigit semua dosa-dosamu. Sehingga saudara kami celupkan dan 7 kali kami lakukan. Ada yang umur 60 tahun, Bu, saya kalau nggak bisa mencelup bagaimana? Pai-pai saja, pai-pai. Sehingga kami lakukan dan setelah kami sharing besoknya dan mereka menceritakan masing-masing punya kesaksian bahwa ketika mereka mentahirkan diri masuk ke kolam yang kotor itu saudara, banyak mereka mendapat rema. Tuhan bilang begini, di mana kotoran itu kembali kepada tempat yang kotor. Dan ada yang bilang ini, cara seperti aku mentahirkan. Sampai ada yang bilang gini, Bu, bahkan Tuhan bicara tentang kepahitan saya. Tuhan bilang gini, kepahitanmu gak akan pernah hilang kalau engkau tidak berjumpa dengan orang yang membuat kau lebih pahit. Wah, jadi kalau kotor, cara membersihkannya apa? Di Tuhan tempatkan ke tempat yang lebih kotor lagi. Supaya apa? Kotorannya semua diambil yang lebih kotor. Saudara, dia bilang gini, saya ini makanya gak sadar Bu ya, saya pikir Tuhan saya ini berdoa supaya gak kepahitan, kok malah saya ketemu dengan orang-orang yang buat saya pahit. Tuhan bilang gini, itulah detox nak. Itulah antibiotik. Ya saudara terkasih, jadi intinya pada pagi hari ini, mari renungkan firman Tuhan. Jangan kita menjadi seperti Naaman, mengatur Tuhan. Ya, suka mengatur Tuhan, suka belajar taat seirama dengan Tuhan, bahkan disuruh yang simpel, maunya yang aneh-aneh, saudara ya, maunya yang ribet, maunya sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saudara terkasih, Tuhan hanya mengatakan, ayo cari wajah Tuhan, duduk diam cari wajah Tuhan, kembali ke hadirat Tuhan, maka engkau dan keadaanmu akan dipulihkan, engkau akan disembuhkan. Bahkan saudara terkasih, ya, hati yang lesu, hati yang lelah, saudara bukan hanya dipulihkan, tapi kembali bersukacita. Saudara tahu seorang bayi itu kenapa dikatakan seperti bayi? Karena bayi nggak pernah merasa susah, saudara ya. Kalau nggak punya susu, dia nggak mau tahu, yang penting dia tahu mama papanya pasti siapin susu. Dia nggak pernah mikir nanti papa mamaku punya duit nggak ya. Lapar dia tinggal oek, saudara ya. Kencing tinggal oek, nah saudara ya. Artinya gini, mari punya hati yang tulus seperti seorang bayi yang nggak pernah mikir apa-apa. Taat setia dengan Tuhan. Tetapi hikmat harus seperti orang dewasa. Oke saudara terkasih, mari kita kembali lagi menyembah Tuhan.